Shalom, saudaraku. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Saya berdoa semoga saudara berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, sama seperti jiwamu yang adalah baik-baik saja. Dan saat ini saya rindu mau mengajak saudara dan saya untuk kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 yang berbicara tentang bagaimana Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dan dia berdoa 3 kali, dia mengucapkan doa yang sama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mau mengajak saya dan saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami, bahkan jiwa kami, agar supaya kami dapat merenungkan, mempelajari firman Tuhan ini. Dan biarlah Roh Kudus akan tetap ada dalam hati kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46, sekali lagi itu berbicara tentang bagaimana Yesus dia berdoa di Taman Getsemani. Dan doa yang dia ucapkan adalah doa yang sama sebanyak 3 kali. Ceritanya seperti ini. Satu kali Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka tiba di Taman Getsemani. Ketika tiba di Taman Getsemani, maka Allah Yesus dia berbicara kepada murid-muridnya dan berkata demikian. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ini adalah satu perintah yang Allah berikan. Duduk. Yesus berkata kepada muridnya, duduklah di sini. Aku akan pergi untuk berdoa. Waktu Yesus pergi untuk berdoa, Yesus tidak pergi sendirian. Dia mengajak Petrus bersama dengan kedua anak dari Zebedeus. Itu berarti ketika Yesus pergi untuk berdoa, dia tidak pergi sendiri. Dia pergi bersama dengan Petrus dan 2 orang anak dari Zebedeus. Dan jumlah mereka adalah 4 orang. Petrus ditambah kedua anak Zebedeus bersama dengan Yesus. Pergilah mereka berdoa. Sementara mereka pergi untuk berdoa, maka Yesus berkata kepada Petrus dan kedua anak Zebedeusnya, yang ditulis, yang dicatat dalam ayat-ayat 37. Ia merasa sedih dan gentar. Yesus merasakan hal ini. Ia merasa sedih dan gentar. Waktu Yesus mau pergi berdoa, maka perasaan ini yang muncul. Sedih dan gentar. Saking sedih dan gentar perasaan Yesus, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Sekali lagi, waktu Yesus mau pergi berdoa, maka perasaan yang muncul dalam hati Yesus adalah sedih dan gentar. Karena terlalu sedih dan terlalu gentar, sampai-sampai Yesus dia berkata kepada murid-muridnya, kepada Petrus dan kepada Zebedeus, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kalimat ini adalah satu kalimat yang menunjukkan bagaimana Yesus berada dalam satu titik yang secara pribadi dia tidak sanggup untuk menerimanya. Karena dia merasa sedih, bahkan hatinya seperti mau hancur rasanya.
dia berada di titik terlemah sebagai manusia. Dia ada di satu titik yang membutuhkan pertolongan. Dalam keadaan sedih dan gentar, bahkan hatinya seperti mau mati rasanya, maka tindakan yang diambil Yesus adalah dia maju sedikit dan dia sujud dan berdoa. Ya. Dia maju sedikit, dia sujud dan berdoa. Inilah tindakan yang diambil oleh Yesus saat dia merasa sedih, saat dia merasa gentar dan hatinya seperti mau hancur rasanya. Tindakan yang diambil Yesus, yang ditunjukkan Yesus adalah maju, sujud dan berdoa. Saudaraku, tindakan apa yang saya dan saudara ambil ketika kita merasa sedih dan gentar, ketika kita berada di titik terlemah? Sebagai anak muda, ada saat di mana kita merasa sedih, kita merasa hati seperti mau hancur karena putus atau hubungan bersama dengan pasangan atau pacar itu berakhir. Ada banyak anak muda yang ketika mengalami hal itu, mereka mengambil keputusan untuk mabuk, untuk minum minuman keras. Ada juga orang-orang ketika mereka berada di satu titik di mana mereka tidak sanggup menerima keadaan, mereka lebih memilih untuk bunuh diri. Ada banyak juga orang yang ketika berada di titik terlemah, dia merasa sedih, gentar, hatinya seperti mau hancur rasanya, dia tidak sanggup, dia mengambil keputusan untuk melakukan hal yang tidak berkenan. Tetapi dalam kasus ini, ketika Yesus dia merasa sedih dan getar, hatinya seperti mau hancur rasanya, maka tindakan teladan yang Yesus tinggalkan adalah dia maju sedikit, sujud dan berdoa. Adakah saudara-saudara mau mengikuti teladan Yesus? Saat hati merasa sedih dan gentar seperti mau mati rasanya, kita memilih untuk datang sujud dan berdoa kepada Tuhan. Saya mau mengajak saudara dan saya, mari ketika kita menghadapi masalah-masalah, menghadapi problema dalam kehidupan, ikutilah teladan Yesus. Sujud dan berdoa kepada Bapa di surga. Kiranya Tuhan akan memberkati saya dan saudara, adalah doa dan harapan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih pelajaran yang sangat menarik mengajarkan kami ketika berada dalam keadaan yang sedih, gentar, seperti mau mati rasanya. Kami memilih untuk mengikuti teladan yang ditinggalkan oleh Yesus, yaitu maju, sujud, dan berdoa kepada Bapa di surga. Ajarlah kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Hamba berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Shalom.